Lu kan sudah banyak duit. Emang cewek suka badan kayak gini, kayak dekil begini coba. Ini kan dekil coba. Coba lihat deh. Wow, keren banget. Hai, apa kabar? Bentar dulu. Kenapa Pak Bos? Aku yang sekali penampilan puluhan miliar, lu bawa cowok dekil begini, lu ngapain sih lu? Loh, ini Coba lihat, ini lu pemakai apa sih? Anti Lu narkoba. pemakai bukan? Tatoan tapi nggak pakai narkoba. Atau ada? Waduh. Tapi kok kurus begini? Ini siapa sih namanya? ini yang Lex Pak Bos, masa Pak Bos nggak tahu sih? Udah tua. Ini yang disukain anak muda itu ya? Iya dong, gitu. silakan duduk. Oke. Duduk. Yang Lex. Iya, tadi yang aku bilang ada bintang tamu kita, seorang selebgram, terus rapper juga, tapi sering dapat bulian juga. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang bully-bulian, kita mau ngobrol dulu Pak Bos kan juga baru kenal nih sama yang Lex. Boleh nggak sih yang Lex ceritain secara singkat perjalanan karir kamu sampai jadi Katanya kamu itu susah dulu. Sekarang diantri sama berbagai cewek dan media. Benar gak sih? Ya begitulah kira-kira. Gimana coba masa kecil kamu Coba dong kenapa ceritain dulu? secara singkat dong. Iya, penderitaan yang paling merana apa coba? Yang paling merana. Oke, secara singkatnya. Iya. Jadi ketika gue selesai lulus SMA, gue Di mana itu? Di SMA 30. Oh di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta, di Rawasari. Gue mah BTL gue. Oke, Terus? habis itu gue udah tes di ITB untuk jurusan arsitek. Ya. Tapi begitu menghadapi realita kalau ternyata orang tua kasih tahu tidak ada biaya untuk kuliah. Orang tua ngasih tahu. Ya, Oke. dari situ gue mulai ke trigger, oke, gimana caranya gue bisa kuliah sendiri, gue harus sukses dan gue nggak mau kerja sama orang. Oke. Gue pengen jadi pengusaha. Jadi ketika itu gue cuman punya mimpi, gue pengen punya distro, pengen punya usaha tempat nongkrong makanan Bang Hotman. Oke. Ya. Nah kebetulan gue suka musik, jadi gue lewatin jalur musik untuk dapetin ya financial, fame dan Modalnya dapat ya. modal. Oke. Mulailah berjalan, mimpi gue itu udah dapat. Gue kejar mimpi gue. Caranya apa? Penyanyi jalanan atau enggak. ngamen atau apa? Jadi banyak orang ngomong gini Bang Hotman, gimana sih ceritanya? Dulu kan gue office boy. Oh dulu OB. Office boy Ya. OB apa? Bersihin toilet atau apa? Bersihin toilet, staf gudang. Di dan mana lain-lain. tuh? Bersihin toilet bisa sekarang. Ih temannya kece-kece loh. Oke. Ya terus? Jadi banyak orang nanya, kok dari office boy bisa kok jadi rapper? Itu salah. Ya. Jadi tujuan hidup gue udah ketemu dulu, mimpi gue udah ketemu dulu. Untuk ke mimpi ini gue butuh modal. Itulah. Jadi itulah yang saya selalu bilang. Anak muda harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Baru dirintis lah. Baru begitu dirintis. kan? Baru cari jalannya Bener ya. kan teori gua? Betul dong. Oke, jadi lanjut ceritanya. Butuh duit untuk rekaman dan bikin video klip. Oke. Jadi gue kerja apaan aja gue ambil. Ya oke. Bang Hotman. Jadi gue kerja jadi office boy, 6-7 bulan gue keluar. Duit yang gue tabungin buat recording dan bikin video klip. Sukses gak? Ya enggak. Duitnya habis. Oke. Nah terus itu pilihan kita mau berhenti kejar mimpi kita atau tetap jalanin mimpi kita. Oke. Jadi jangan pernah disalahin mimpinya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi. Ya betul. Tapi harus bekerja keras. Tanggung jawab sama mimpinya. Mimpinya gede, tanggung jawabnya lebih besar dikejar. Jangan cuma bermimpi sama nyindir-nyindir orang melulu. Betul. Oke. Lu kan sudah banyak duit. Emang cewek suka badan kayak gini, kayak dekil begini coba. Ini kan dekil coba. Coba lihat deh. Coba iya coba. Kalau gue sih jijik gitu loh. Gimana? Menurut kamu gimana? Ya mungkin. Pengalaman kamu gimana? Banyak nggak kau diburu wanita, tante-tante, mak-mak, nenek-nenek gara-gara ini? Coba. Enggak tante-tante juga sih bang. Hah? Yang sumuran juga. Banyak juga? Ada aja. Kalau mau banyak tersombong, sadap. Kau begitu buka baju orang ada yang nafsu sama lu. Pak Waduh. Bos nggak boleh gitu. Itu salah satu bentuk bulian loh. Ya, Nggak boleh ya gitu tapi kan dong. serem begini coba. Ya nggak boleh gitu. Itu bully Serem juga tapi loh. orang Ambon tuh kan Ambon Batak. Hatinya Oh, tuh, Ambon. oh ada Ambon ya Ambon bang. Batak. Tapi cewek Indonesia suka ya begitu ya. Kalau cowok Australia memang kalau kita di klub-klub di Bali, cowok Australia itu 90% pakai tato sekarang. Australia, nggak tahu kenapa itu, lagi doyan di sana, hampir semua badannya. Lagi keren kali Ya. ya. Ini- Nah oke, ya. singkat cerita tadi kamu udah ceritain perjalanan kamu sampai akhirnya kamu jadi yang Lex yang sekarang nih. Nah
Kalau semakin tinggi padi, anginnya pasti semakin kencang kan. Pasti. Pasti banyak juga yang bully, apalagi sosial media. Ya zaman penindasan sekarang. mental apa? Betul. Apa Kamu yang paling pernah kasar dapetin yang dibilang paling sama kamu? kasar kayak gimana tuh? Dibilang kau jelek lah, hitam, dekil. Wah, itu mah sans. Apa? Itu mah santai. Kalau ngina-ngina fisik dan itu udah Sans, kebal. itu sans. Sans itu santai bang. Oh, sans. 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 Nah. Jadi kan Itu sans. kalau Bang Hotman nongkrong di pantai gitu kan lagi bikin video di IG. Hai fans, gue lagi sans. Oh itu lagi sans. Ya, itu tuh. Kalau gitu gua ntar ngomong gitu, hai Ham, lagi sans. Nah. Oke. Yang paling kasar sebenarnya. Kalau dulu sih ketika para netizen ini menghina orang yang kita sayang, especially nyokap. Gitu. Dulu kena, tapi sekarang udah nggak kena bang. Udah kebal. Udah kebal karena mereka akan tetap seperti itu. Nggak bisa dirubah, Bang. Nggak bisa Jadi dirubah. jangan dilawan itu netizen. Kita nggak bisa Iya. ngatur gimana orang memperlakukan kita. Kita Dan bisa banyak ngatur akun gimana fiktif, kita merespon banyak akun gitu fiktif ya. juga. Itu, jadi mereka merasa nyaman, gue ngatain sebebasnya. Belum tahu aja tuh kalau mau kita penjarain bisa aja, cuman ngabisin energi kan. Habis energi dan juga banyak akun fiktif ngapain? Justru kalau kita diam, tenang, dia makin panas. Nah, betul. Makin dia kalah secara mental. Betul. Betul. Ya. Cuekin aja memang. Cuekin Cuekin aja. Nah aja. banyak banget nih berita tentang yang Lex yang jadi sorotan media dan juga jadi sorotan netizen. Terutama saat kamu berseteru dengan Bang Iwake waktu itu. Oke. Kalau boleh diceritain sebenarnya ceritanya seperti apa sih? Sebenarnya ceritanya gini, itu yang Lex yang di umur 22 tahun, Lu sekarang berapa umurnya? 26. Sama. Oh, iya. Salam. Oke. Setiap orang punya proses hidup gitu ya. Iya. Mungkin itu bener-bener di umur segitu masih ngomong seenaknya aja, ngomong nggak dijaga. Itu ketika di interview media gue sebenarnya ngomong seapa adanya yang menurut pendapatku. Cuman gue nggak tahu Dengan kalau bahasa kita juga iya gitu dan ya. itu nggak itu kan pertama kali lagi naik tuh. Iya. Jadi lagi jadi pelajaran kalau statement lo ketika lo udah terkenal bisa nyakitin hati banyak orang juga. Statement lu ketika kau terkenal menyakiti banyak orang. Kamu kok pintar sih lu? Itu benar, itu udah gua alamin itu. Gua udah terkenal puluhan tahun. Gua salah ngomong dikit aja langsung jutaan orang bereaksi. Itu dia maksudnya. Saya ngalamin betul itu, sekali. ya. Nah karena kasus itu kamu sempat dapat bulian juga ya, banyak banget. Iya pasti banyak orang yang gak setuju. Lucunya ini kan netizen ini di Indonesia opini dia A, kalau opini orang B Iya. harus ikutin opini dia, opini B salah. Betul, ujungnya berantem sendiri tuh. Iya, biasanya. gue suka makan pedas, dia nggak suka. Berarti gue ini salah. Yang enak Iya. tuh makanan nasi goreng nggak pedas. Betul. Jadi dibenarkan terus nggak mau terima sudut pandang orang lain. Karena kan setiap pola pikir orang lain, setiap keputusan diambil kan berpengaruh sama perjalanan hidup dia gitu pasti. Iya, betul. Nah gimana cara kamu menanggapi waktu dapat bulian saat itu? Aku pernah nanggepin dengan 3 cara. Ngomong kasar, Oke, dibales ya? balas kasar, balas dengan santai dan dengan baik hati gitu. Terus balas dengan bercanda. Kalau menurut kamu sendiri, bullying di Indonesia ini sekarang seperti apa sih? Bullying di Indonesia sekarang udah menjadi culture, udah menjadi budaya yang sangat diremehkan, tapi bisa berdampak luar biasa. Maksudnya apa sih diremehkan ini? Kayak kalau kapal berlayar tuh ada mur yang longgar, lama-lama bisa bikin lambung kapal bolong terus kapalnya tenggelam. Itulah bully di Indonesia kalau menurut aku bang. Ya, setuju. Karena secara nggak sadar, contoh lah kita ambil kasus Bowo. Yang ngebully dia orang-orang tua yang udah berumur, mereka nganggapnya bercandaan, mereka nganggapnya bukan sesuatu yang berat, tapi bercandaan puluhan ribu orang ke satu orang bisa bikin jiwa seseorang sama mentalnya depresi.